Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Sanjatio. Semoga kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat pagi, siang, sore, malam. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jonathan Christian Sritengah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, NIM 08010357. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video menjelaskan tentang sistem hukum di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar hukum Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rati Damayanti, SHMA, dan Bapak Muhammad Imam Bustomi, SHMA. Teman, sebelumnya kita bakal belajar tentang sistem hukum di Indonesia. Oke, sebelum itu saya ingin membahas tentang apa itu sistem. Kalau kalian dengar sistem itu kepikirannya tentang kayak misalnya nih, gimana suatu hal itu bekerja. Nah, sistem dalam hukum juga seperti itu. Yang saya tangkap tuh suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain secara fungsional dan saling tergantung. Dan dia dibatasi dalam suatu lingkungan, terus terdapat perubahan dalam suatu bagian yang berakibat pada bagian yang lain. Setelah itu membentuk suatu kesatuan kerja dan sistem itu ada untuk mencapai suatu tujuan. Oke, menurut Lawrence Friedman, sistem hukum itu dibagi jadi 3 bagian komponen, yaitu yang pertama struktural yang berisi dia tuh bergerak dalam mekanismenya atau dia bergerak dalam hukumnya itu sendiri. Yang pertama itu ada lembaga pembuat undang-undang. Kalau misalnya Indonesia itu yang membuat undang-undang MPR. Kedua ada pengadilan, ketiga ada penegak hukum, dan terakhir ada badan yang berwenang. Bahwa itu ada komponen substansi, di mana itu pengertiannya hasil nyata dari sistem hukum. Apa sih output yang dikeluarkan dari hukum itu sendiri? Yang pertama itu ada hukum in concreto atau kaidah hukum individual yang menghasilkan keputusan, kasus, dan jurisprudensi. Kedua ada hukum in abstracto atau kaidah hukum di mana itu menjelaskan tentang dasar hak individu bagi siapa saja. Oke, yang ketiga ada komponen budaya, di mana bagaimana sikap publik atau warga masyarakat sekitar beserta nilai-nilai yang dipegang, misalnya kayak warga atau warisan atau misalnya tentang asas kebiasaan. Oke. Sekarang kita akan membahas macam-macam sistem hukum. Yang pertama ada sistem hukum Eropa kontinental, di mana itu berkembang negara-negara Eropa. Di mana itu dia berkembang di negara-negara Eropa yang daratan, terus sering kita kenal yang namanya civil law. Civil itu apa? Civil itu sistem hukum Eropa kontinental. Terus yang terakhir berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi masa pemerintahan Kaisar Justianus abad 6 sebelum Masehi. Oke. Terus selanjutnya itu sistem hukum kontinental, di mana itu ada kumpulan peraturan hukum yang disebut corpus juris civilis. Terus dia juga dianut atau dijadikan dasar perusahaan negara-negara seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Latin, Asia, dan juga di Indonesia. Jadi teman-teman bisa ditanya Indonesia kan apa? Sistem hukum Eropa. Terus yang kedua ada prinsip dasar sistem hukum Eropa kontinental. Yang pertama, hukum yang memperoleh kekuatan yang mengikat. Jadi hukum itu
mengikat sifatnya. Jadi, tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu tidak bisa terlepas dari hukum gitu. Karena dia itu diutuskan yang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau komunikasi. Dimana kalau kita misalnya melanggar sesuatu, otomatis ada hukumannya, dan itu hukuman itu sudah ditentukan. Jadi kita tidak asal menghukum orang, tidak berdasarkan sesuatu yang menghukum orang, tidak berdasarkan sesuatu gitu. Ada. Terus kedua ada tujuan hukumnya. Tujuan hukum Eropa kontinental yaitu supaya mendapatkan bisa didapatkan, hanya bisa didapatkan dan kalau tindakan manusia di dalam pergaulan hukum diatur dengan peraturan hukum yang tertulis. Jadi di Indonesia gitu, sistem di mana hukum itu harus tertulis, jelas gitu. Tidak bisa kita tiba-tiba buat hukum tanpa ada hukum yang tertulis. Tiba-tiba ada orang yang salah kita hukum aja gini, kamu salah nih, saya hukum 5 tahun penjara, alasannya mana gitu, terus sumbernya dari mana, terus pasal apa yang dipakai, tidak bisa gitu. Jadi kita next. Terus kekurangannya, hakim itu tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang terus yang kedua, hakim sih berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Tapi di sini berhak untuk memutuskan, jadi keputusan tidak ada di hakim, tapi dia tetap melihat dari undang-undang dan dia tidak bisa menciptakan undang-undang seperti itu. Jadi kita sudah membahas hukum yang dipakai di Indonesia. Kita sekarang akan membahas hukum yang dipakai oleh negara Amerika Utara. Itu namanya hukum Anglo-Saxon. Oke, dia itu berasal dari Inggris abad ke-9 dan sering disebut sebagai sistem common law dan sistem unwritten law. Untuk bahasa Indonesia ya, hukum tidak tertulis. Tapi tidak sepenuhnya benar-benar dikenal, tapi tidak sepenuhnya benar-benar tidak tertulis. Adanya sumber-sumber hukum tertulisnya, statutes-nya. Oke, jadi sistem hukum Anglo-Saxon itu merupakan sistem hukum positif di Amerika Utara, Kanada, dan beberapa negara Asia seperti Indonesia dan Serikat. Kita masuk ke prinsip-prinsip dasar hukum Anglo-Saxon itu. Yaitu yang pertama ada sumber hukumnya, di mana putusan hakim atau pengadilan mewujudkan kepastian hukum. Jadi ketika hakim mengeluarkan putusan di pengadilan, itu pasti wajib hukumnya itu harus ditaati, tidak bisa diganggu gugat. Terus prinsip-prinsip dan kaidah hukum dibentuk dan menjadi kaidah yang mengikat umum. Terakhir, sumber-sumber hukum seperti putusan hakim, kebiasaan, peraturan tertulis, undang-undang, dan peraturan administrasi negara tidak tersusun secara sistematik dalam hierarki tertentu. Kalau misalnya tadi sistem Indonesia itu kan ada lembaga perundang-undangan, itu MPR, tapi kalau di Amerika tidak ada. Terus di Amerika, peranan hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan melaksanakan peraturan hukum saja, tapi juga dia membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim juga mempunyai wewenang sangat luas untuk melaksanakan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru. Terus hukum baru yang akan menjadi hakim lagi untuk memutuskan perkara sejenis. Kayak kalau misalnya kita teman-teman tahu, teman-teman semester satu pasti benar dengar jurisprudensi di mana putusan hakim terdahulu dipakai jadi contoh kayak gitu untuk memutus kasus yang serupa atau kasus yang tidak bisa dipecahkan. Nah, di Amerika juga fun fact guys, mereka tuh walaupun tadi dibilang putusan hakim itu yang tertinggi, tapi mereka hakim itu hanya menilai dari mana menilai itu, nah, ada namanya juri. Saya juga lupa gitu, kayak mereka ada juri gitu, ada jurinya
nantinya itu dipilih oleh masyarakat itu memberikan terhadap orang yang didakwa itu, baru hakim yang memutuskan. Makanya di sini dibilang putusan hakim itu paling tinggi seperti itu. Oke, buat hukum yang dianut oleh negara Amerika dan Inggris serta lain-lainnya itu ada doktrin yang dianut, yaitu hukum yang sudah ada di dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya, atau hakim harus mendasarkan pada prinsip sebelumnya, namanya presiden. Terus bila belum ada putusan terdahulu, hakim dalam memutuskan perkara seseorang dapat menetapkan putusan baru berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran akal sehat mereka. Karena berkembang dari putusan hakim, putusan perkara atau kasus, maka sistem ini disebut sebagai case law. Teman-teman, kita hasilnya adalah sistem hukum adat. Sistem hukum adat tidak hanya ada dalam kehidupan sosial Indonesia yang saya tahu, atau istilahnya berasal dari bahasa Belanda adat recht yang ditentukan oleh Snow Hackroach, atau adat recht itu kayak bahasa Belanda yang adat. Untuk pengertian hukum adat sendiri mengandung makna berarti hukum Indonesia dan kesosialan masyarakat merupakan hukum adat, dan hukum adat sendiri bersumber pada peraturan-peraturan hukum yang tertulis yang tumbuh berkembang dan bertahankan dengan sedaran hukum masyarakat. Jadi kalau misalnya ada kebiasaan misalnya kalau di Bali itu ada kebiasaan mandi, pakaian, jadi diperbolehkan itu pakai hukum adat. Terus kalau misalnya di Banten ya, atau di Banten kan ada suku Baduy itu, di mana mereka tuh sangat tidak memperbolehkan masyarakat tidak boleh masuk ke daerah mereka. Itu hukum adat. Sebenarnya kan daerah Indonesia itu semua boleh dikunjungi oleh masyarakat. Oke, sebenarnya ada sifatnya hukum adat itu bersifat tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyangnya atau kehendak leluhur atau sesepuh lah bisa dibilang. Terus ada dapat berubah tergantung dari pengaruh kejadian atau keadaan hidup yang sudah berganti. Terus pemuka adat berperan atau melaksanakan sistem muka adat. Jadi pengaruh besarnya tergantung pemimpin yang disegani di daerah tersebut. Dan biasanya itu pemimpin itu bisa menjaga keutuhan hidup sejahtera dan dipercaya oleh masyarakat tersebut. Terus pemuka adat sendiri atau pemimpin itu dianggap sebagai orang yang paling mampu menjalankan dan memelihara peraturan itu tersebut. Dan masyarakat selalu menaati apa yang dikatakan oleh pemuka adat misalnya, dan karena apa yang jadi pemuka adat itu berdasarkan percayaan pada nenek moyang. Terus peranan ini dapat mengubah hukum adat sesuai kebutuhan masyarakat tanpa menghapus kepercayaan dan kehendak suci nenek moyang. Di peranan pemuka adat itu dapat mengubah hukum adat sesuai kebutuhan masyarakat, sesuai perkembangan zamannya. Dan masyarakat biasanya tidak protes kalau misalnya pemuka adat atau ketua sukunya itu yang merubah hukum adatnya sendiri. Itu kalau mereka tahu, bagaimana mereka yakin bahwa apa yang dilakukan itu sudah sesuai oleh kepercayaan dan kehendak suci. Oke, sekarang kita bahkan membahas tentang sistem hukum Islam. Biasanya dianut oleh masyarakat Arab, Iran, kayak gitu, dan berkembang di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Tapi di Amerika secara individual atau kelompok. Nah, sumber hukumnya ada di mana sih? Sumber hukumnya itu berasal dari Quran, Sunnah Nabi, Ijma, dan Qiyas. Buat dasar hukumnya sendiri, dia tuh berguna untuk mengatur segi pembangunan, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Oke, tadi kan kita udah ada sedikit menyenggol tentang dasar hukum, dasar sistem hukum dari hukum Islam tadi. Apa sih pengertian dari dasar sistem hukum? Yang pertama kita bagi jadi mana ada setiap pihak yang menjadi pendukung dan hak dan kewajiban yang berupa pribadi atau kodrati, terus pribadi sendiri, ada pejabat atau tokoh, ya. Kedua ada hak dan kewajiban, di mana hak ini merupakan suatu kebolehan atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, wewenang yang diberikan oleh hukum dan suci.
ada siapa aja subjek hukum itu ada kita sendiri sebagai pelaksana hukum, lembaga penegak hukum. Kewajiban sendiri itu apa pengertiannya? Tugas yang dibebankan oleh hukum pada subjek hukum, yaitu pada kita sendiri, pada kita penegak hukum sendiri. Oke, yang bisa saya simpulkan itu adalah poin pentingnya itu adalah kewajiban untuk tidak menyalahgunakan hak. Jadi, kalau kita mempunyai hak, jangan disalahgunakan karena itu eh, tidak baik dan emang melanggar gitu. Masa kita udah dikasih hal enak tapi masih eh, kita langgar dan kita sia-siain gitu hal yang sudah emang menjadi hak kita gitu. Dan jangan disalahgunakan, misalnya kita punya hak atau privilege sebagai pemerintah gitu. Kasus-kasus sekarang kan banyak pemerintah yang mengorupsi uang rakyat, alhasil rakyat tidak percaya. Itunya kewajiban kita sebagai uh, sumber hukumnya tadi atau pelaksana hukumnya. Sekarang kita akan belajar tentang peristiwa hukum. Apa sih peristiwa hukum itu? Peristiwa hukum itu peristiwa yang membawa akibat hukum. Terus kejadiannya menimbulkan atau menghapuskan hak atau kewajiban. Terus peristiwa sosial juga termasuk dalam peristiwa hukum, seperti misalnya nih teman-teman lagi jet atau lagi makan, itu juga bisa ada hukumnya gitu. Kecelakaan dicurangi makanan diracun, atau misalnya kemudian ternyata tidak ada capala tapi jualannya babi, termasuk juga hukum dalam segi aspek semua kehidupan pasti diatur dalam hukum. Setelah hukum dapat berupa pertama perilaku dalam hukum, di sikap tindakan kita yang mempunyai akibat hukum. Semua tindakan kita yang menghasilkan akibat yang bisa membuat kita dihukum. Yang pertama itu ada sepihak, jangan pihak atau serempak. Kedua ada perilaku yang bertentangan dengan melanggar hukum. Ketiga ada subordinate. Subordinate itu kalau teman-teman tahu artinya pengen tahu artinya perbuatan sukarela yang mengurus kepentingan orang lain gitu. Peristiwa hukum juga terdiri jadi kejadian, misalnya kayak kelahiran, kecelakaan, kayak gitu. Terus peristiwa hukum dapat terjadi karena ada keadaan juga, di mana keadaan tersebut yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tapi kalau misalnya keadaan dapat dipertanggungjawabkan, nanti itu tidak masuk dalam peristiwa hukum. Misalnya yang keempat ada hubungan hukum, untuk merupakan hubungan-hubungan dalam hukum seperti ikatan hak dan kewajiban tersebut. Yang kelima ada objek hukum, tadi belum bahas segala sesuatu yang menjadi objek dari hukum. Ini apakah benda yang dibedakan menjadi benda berwujud dan yang tidak berwujud. Misalnya apa sih benda berwujud? Misalnya pencurian emas kayak gitu, itu kan berwujud emas tuh batangan. Kalau tidak berwujud kayak gimana? Zaman sekarang tuh banyak sekali, misalnya hak cipta, bitcoin, pulsa, seperti itu. Yang kedua ada benda bergerak dan benda yang tidak bergerak. Benda bergerak tuh kayak gimana? Benda bergerak tuh kayak misalnya mobil, kayak gitu, motor. Benda tidak bergerak kayak benda yang diam, meja, seperti itu. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang sistem hukum di Indonesia, dan tadi kita telah membahas sistem hukum di bagian dunia lain. Mohon maaf bila penjelasan saya kurang dapat dimengerti. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya Jonathan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa, Dut?